Terorisme. Aksi tindak kekerasan. 3. Mengorbankan masyarakat sipil atau pemerintah? Untuk kepentingan politik. Aksi kekerasan yang mengarah kepada masyarakat sipil atau pemerintah untuk mencapai kepentingan politik. Kalian tahu nggak sih kalau alat yang dipergunakan buat aksi terorisme itu nggak cuma bom doang? Nah, nggak cuma bom doang, terus apa lagi? Kalau setahu saya sih ya, ada senjata api sama senjata tumpul. Nah, bener tuh. Apalagi terorisme itu bukan cuma terjadi di gedung pemerintahan, tapi bisa juga terjadi pas kalian nongkrong, apalagi pas kalian bepergian. Kan banyak peristiwa terorisme di pesawat. Nah, kalian tahu nggak pelaku-pelaku terorisme itu siapa saja? Nggak tahu siapa aja nih? Nah, pelaku-pelaku terorisme itu adalah kaum-kaum ekstremis, kaum-kaum separatis, dan orang-orang yang merasa tertekan oleh perpolitikan dalam suatu negara. Nah, faktor-faktornya lebih terlihat di mana orang-orang tersebut merasa bahwa tertekan oleh pemerintah, maka mereka punya psychological disorder. Pada tahun 1997, ASEAN mencetuskan Declaration on Transnational Crime, dan pada tahun 1999, ASEAN fokus kepada transnational crime yang memiliki 8 isu atau fokus, termasuk terorisme. Pada tahun 2001, ASEAN mengesahkan ASEAN Declaration on Counter-Terrorism, dan pada 2013, semua negara telah meratifikasi. ASEAN sebagai lembaga regional membuat negara anggotanya untuk lebih waspada terhadap terorisme dan memperoleh kerjasama antar negara agar mengurangi tingkat terorisme di ASEAN. Inisiatif Indonesia menyangkut usulan penyelenggaraan suatu workshop mengenai pertukaran informasi dan peningkatan upaya-upaya koordinasi dan strategi memerangi terorisme di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan negara-negara anggota ASEAN untuk bekerja sama dalam hal mencatat keterkaitan antar transnational crime dan terorisme yang terjadi di ASEAN, tidak menyulitkan pencarian, dan saling bekerja sama dalam bentuk identifikasi, pengejaran dan penangkapan tersangka, pemeriksaan dan pengurusan korban, forensik, dan laboratorium kriminal. Lalu, Indonesia juga mengusulkan negara-negara ASEAN akan menunjuk focal point satuan tugas masing-masing, dan setiap focal point satuan tugas masing-masing saling memelihara komunikasi erat di dalam bidang penilaian terhadap resiko dan ancaman. Lalu, Indonesia juga mengusulkan tentang pengembangan undang-undang nasional untuk menetapkan tindakan-tindakan terorisme sebagai tindakan kriminal dan sehingga memungkinkan untuk pelaku diekstradisikan. Hey Miko, kamu tahu nggak sih aksi terorisme itu banyak dari dunia internasional? 9/11 kan? Ya, itu salah satunya. Tapi sebelum itu ada juga kejadian terorisme di Amerika. Contohnya penembakan Presiden Kennedy. Lalu juga di India ada penembakan Presiden Gandhi. Oh iya, akhir-akhir ini nih banyak juga aksi terorisme. Yang terbaru itu ada di Australia dan Prancis yang terjadi di majalah Charlie Hebdo. Yudis, tapi tahu nggak sih aksi terorisme itu nggak cuma terjadi di luar negeri loh. Ternyata di Indonesia juga banyak. Ya. Contohnya nih, yang paling terakhir ada di tahun 2004. Itu tuh ada bom di Solo. Bukan pakai bom sih, pakai granat. Cuman sama aja aksi terorisme. Terus seperti yang dikatakan, aksi terorisme itu nggak cuma bom loh, tapi juga ada terorisme di penerbangan kita juga. Seperti di penerbangan Garuda Indonesia pada tahun 1921. Gak cuma itu juga, ada juga bom Bali 1, bom Bali 2, bom JW Marriott, bom Gereja Emmanuel di Poso, dan lain sebagainya. Intinya adalah bahwa kita sepakat bahwa negara-negara ASEAN tidak setuju dengan aksi teror itu dan mencoba membuat komunikasi bersama bahwa ini merupakan musuh bersama umat manusia. Ini merupakan kejahatan kemanusiaan, meskipun dibungkus dengan berbagai macam keyakinan atau juga berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menjustifikasi gerakannya itu, tapi tetap ada suatu counter yang bersama-sama dengan negara ASEAN guna menanggulangi dan menjadikan ASEAN ini menjadi kawasan yang tertib, dinamis, serta aman. Ya sebetulnya
pasang surut itu ada, tapi kalau dibilang efektif kerjasamanya pasti adalah efektif. Buktinya penangkapan yang di Malaysia kemarin kan kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Demikian juga dengan Singapura, tertangkapnya Slamet Kastari, Mas Slamet Kastari di Singapura ada orang Kendal dia, dan menjadi pindah warga negara di Singapura dan ada masalah dengan berbagai aksi ditangkap di sana. Memang Indonesia berupaya untuk melakukan selalu, kalau tadi kerjasama Interpol ya, kerjasama BNPT dengan langsung kepada negara-negara di ASEAN ini ya, baik itu dari sisi organisasi kemasyarakatan, kemudian dari penguasanya dan antar negara, kemudian juga antar komunitas keagamaan, serta juga dari masyarakat yang selalu interest terhadap korban, karena ada faktor kinderen ya, faktor yang menurun dari bapaknya dulu mantan teroris, anaknya itu banyak yang terlibat lagi dari sekarang. Efektif dan tidaknya penanggulangan aksi teroris di Indonesia ini harus dilakukan kerjasama dari seluruh elemen, tidak bisa hanya mengandalkan aparat keamanan, karena aparat keamanan jumlahnya terbatas dan tugasnya bukan hanya teroris, tapi itu proses Hankam. Oleh karenanya kerjasama seluruh elemen masyarakat, kementerian dan lembaga terkait, kemudian juga organisasi massa, organisasi kepemudaan, serta tokoh-tokoh agama, semua diharapkan ikut terlibat dan insya Allah bisa teratasi. So kiss me where I lay down, my hands pressed to your cheeks.